Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mariance Merdekawati Emma Sofi Sambo, SSTP MAP, Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik pada agenda 2 manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di organisasinya, pengelolaan perubahan unit organisasi, dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Untuk indikator hasil belajar, diharapkan peserta mampu untuk yang pertama, menjelaskan tentang makna perubahan inovasi dan inovatif. Yang kedua, menjelaskan tentang tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Yang ketiga, menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan sektor publik. Yang keempat, menjelaskan tentang manfaat manajemen perubahan. Yang kelima, menjelaskan tentang nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Yang keenam, menjelaskan tentang jenis dan tipe inovasi perubahan. Yang ketujuh, menjelaskan tentang peran pimpinan dalam manajemen perubahan. Yang kedelapan, menjelaskan tentang membangun budaya inovatif dalam organisasi. Yang kesembilan, menjelaskan tentang resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Yang kesepuluh, mengelola perubahan di unit organisasi. Dan yang kesebelas, menganalisa perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Untuk pendahuluan, saya akan membuka dengan salam dan dilanjutkan dengan perkenalan diri. Kemudian, saya akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan menyapa peserta dan sekaligus juga membentuk tempat duduk yang lebih kondusif bagi peserta dalam belajar. Kemudian, saya akan menggali harapan peserta terhadap materi yang akan dipelajari dan dilanjutkan dengan menjelaskan keterkaitan mata pelatihan dengan agenda dan peranan dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan administrator. Dan yang terakhir dari sesi pendahuluan ini, saya akan menguraikan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Untuk sesi yang pertama, dalam waktu 120 menit, dimulai dengan membuka dengan beberapa pertanyaan tentang pengetahuan peserta tentang perubahan. Dan setelah itu saya akan menjelaskan makna perubahan inovasi dan inovatif, menjelaskan tentang tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan sektor publik, menjelaskan tentang manfaat manajemen perubahan, dan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Kemudian, saya akan memberikan tugas mandiri kepada peserta untuk membuat jenis-jenis dan tipe-tipe inovasi perubahan yang ada di sekitar mereka. Dan mereka akan mencari contoh yang ada di sekitar mereka untuk mereka masukkan dalam jenis dan tipe inovasi tersebut. Kemudian mereka akan mendiagnosa
bagaimana peran pimpinan dalam manajemen perubahan lewat menonton video pendek. Selanjutnya, tanya jawab atau diskusi interaktif terkait bagaimana membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan kegiatan terakhir dari sesi pertama ini akan ditutup dengan tanya jawab atau diskusi interaktif untuk mendiagnosa dan menganalisa resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Untuk sesi yang kedua, kurang lebih 90 menit dengan materi pokok mengelola perubahan unit organisasi. Kegiatan yang pertama akan dimulai dengan menjelaskan tentang keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Kemudian brainstorming tentang manajemen perubahan dan strategi perubahan. Dilanjutkan dengan menjelaskan tentang tahapan manajemen perubahan yang terdiri dari memahami permasalahan diagnosa organisasi, merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Dan kegiatan yang keempat adalah latihan menganalisa atau mendiagnosa perubahan di unit kerja masing-masing sesuai dengan tahapan manajemen perubahan. Lanjut pada sesi yang ketiga dengan waktu 165 menit dengan materi pokok menganalisa permasalahan perubahan unit kerja dari perspektif manajemen perubahan. Akan dimulai dengan menayangkan video untuk diskusi studi kasus dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang di dalamnya dalam diskusi ini peserta akan menentukan kasus apakah berhasil atau gagal, kemudian diagnosa permasalahan organisasi, inovasi perubahan yang telah dilakukan di lingkungan kerja, peran pimpinan dalam mewujudkan perubahan, dan bagaimana menghadapi resistensi yang muncul akibat perubahan. Dan setelah selesai diskusi kelompok, masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan akan membahas bersama hasil dari diskusi tersebut. Untuk penutup, akan dimulai dengan rangkuman bersama peserta. Saya akan membuat kesimpulan bersama, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, dan menutup materi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, serta memberikan salam. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Semoga bermanfaat untuk membangun kepemimpinan kerja yang inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi. Salam perubahan.